Sebagai anggota Korps Bayangkara, tugas kami adalah mengabdi pada negara dan masyarakat. Selain tugas utama yang kami jalankan dengan profesional, kami juga selalu berusaha menjadi inspirasi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini adalah bakti kami bagi negeri sebagai Polri yang presisi. Abdi negara yang memiliki arti lebih bagi sesama. Salah satu bakti kami pada negeri dalam menjadi Polri yang presisi adalah selalu berbuat lebih dari sekedar menjalankan tugas. Kami selalu ingin menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekeliling kami. Putus lagi. Ya. Selamat sore Pak Kapolres. Oke, Kang. Assalamualaikum. Ya, Pak Kapolres, sebelumnya kami dari jajaran Selamat sore. Bogor.id Yuk. ya, kami ingin mengucapkan selamat pada Pak Kapolres dan jajaran ini dengan capaian-capaian yang luar biasa. Tentu kami iNews Bogor.id yang berbasis di Bogor tentu merasa ikut bangga Pak Kapolres. Mudah-mudahan ini capaiannya terus meningkat dan tentu ini akan menjadi kebanggaan buat kita semua ya. Dan saya barangkali secara pribadi juga mengucapkan selamat dan tentu ke depan barangkali sinergisitas kita akan semakin tinggi Pak ya, kokoh ya Pak ya. Kita media dengan Pak Polres ini udah jadi partner. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam presisi Pak Kapolres. Yo, salam presisi. Salam presisi, baik. Pak Kapolres, alhamdulillah pada iNews Bogor.id forum perdana ini memang kami sengaja memberi penghormatan kepada jajaran Polresta Bogor yang begitu luar biasa capaiannya. Kenapa kami memilih jajaran Polresta untuk masuk di dalam forum ini secara perdana? Karena kami memandang bahwa memang tugas kepolisian ini luar biasa. Tentu Kamtibmas itu bukan tugas yang sederhana. Ini tentu membutuhkan fisik, stamina, pikiran, dan lain sebagainya. Dan saya melihat Pak Kapolres dengan gigih selama 2 tahun terakhir pandemi ini terus melakukan upaya konsolidasi di jajarannya sehingga capaian-capaian kinerjanya diakui oleh negara dalam hal ini, dan terakhir kami mendapatkan kabar jajaran Polresta Bogor mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pan RB sebagai kepolisian yang inovatif. Nah, kami sebetulnya ingin mendapatkan gambaran dari Pak Kapolres dan tentu publik juga sahabat-sahabat iNews Bogor.id ingin mendapatkan cerita ya langsung dari Pak Kapolresta. Sebetulnya seberapa jauh di si Pak Kapolres ini bisa memberikan penekanan, konsolidasi terhadap jajaran sehingga capaian itu tetap konsisten bisa dipertahankan oleh jajaran Polresta Bogor Kota dan dengan capaian penghargaan yang didapat oleh Pak Kapolresta dan jajaran. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita dengan kami, dengan publik di Bogor nih Pak. Silakan Bapak Kapolresta. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada semua warga Kota Bogor dan juga teman-teman dari iNews Bogor bahwa alhamdulillah berkat dukungannya semua masyarakat kami mendapatkan penghargaan dari 2 instansi yang memang mengawasi terkait dengan pelayanan publik. Yang pertama yaitu dari Kemenpan RB dan yang kedua ada dari Ombudsman. Tentunya ini adalah kebahagiaan kita semuanya, apresiasi untuk semua warga Kota Bogor, karena bagaimanapun kepolisian adalah masyarakat, sehingga selama 1 tahun kebetulan kami menjabat diberikan cobaan jabatan sebagai Kapolresta itu sejak 7 Januari tahun 2021 dan kami berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan maupun kegiatan-kegiatan kepolisian di Kota Bogor. Dan yang kami lakukan yang pertama kali adalah tentunya ruang pelayanan itu harus representatif. Karena bagi kami prinsipnya adalah ruangan terbaik
di kantor kami adalah ruangan masyarakat. Nah, sehingga kami melakukan Halo, Pak Kapolres, jaringannya agak terganggu nih Pak kelihatan. Halo, sinyalnya agak terganggu barangkali Pak Kapolres. udah oke? Udah Siap, masuk? siap, masuk Pak Kapolres, siap. Udah ya? Dilanjut Pak Oke. Kapolres, siap. Ya, oke. Jadi moto pelayanan kami adalah trust. T-nya itu tulus, R-nya itu responsif, kemudian U-nya itu adalah unggul atau profesional, kemudian S-nya tulus sinergi seperti yang kita laksanakan hari ini, dan T-nya adalah terpuji. Nah, sehingga bentuk ketulusan itu bagi kami adalah serius untuk melayani masyarakat. Sehingga kekuatan kami tentunya hanya 1.050 personil yang melayani masyarakat secara langsung, itu kurang lebih sekitar 1.000. Bisa dibayangkan bahwa 1.000 anggota polisi untuk melayani 1.200.000 warga Kota Bogor. Itu kalau pada malam hari. Belum lagi kalau siang hari, di mana menjadi pusat dari semua kegiatan masyarakat dari Kota Bogor. Artinya rasionya adalah satu polisi untuk melayani 1.200 orang. Nah, ini tanpa upaya yang kuat dari kami bisa berinovasi, memberikan pelayanan yang terbaik, tentunya akan sulit untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat. Karena di penilaian ini ada salah satunya adalah yang poinnya tinggi, yaitu survei. Jadi Kemenpan RB dan Ombudsman tidak hanya melihat prasarana, tidak hanya melihat kultur pelayanan kami, tetapi juga mensurvei masyarakat bagaimana kualitas pelayanan di Polresta Bogor saat ini. Dan alhamdulillah sejak Polresta Bogor ini berdiri, baru kali ini kami mendapatkan nilai A sempurna, yaitu pelayanan prima gitu. Sebelumnya kami hanya mendapatkan nilai B atau B- pernah, bahkan pernah C. Tetapi berkat komitmen kami semuanya dan juga dukungan masyarakat, stakeholder semuanya, alhamdulillah kami bisa mendapatkan penghargaan tersebut, penghargaan bagi kita semuanya. Kurang lebih gitu. Iya, Pak Kapolres, ini kan melihat dinamika masyarakat, khususnya di Kota Bogor, apalagi terlebih kan di Kota Bogor ini ada VVIP, Pak ya, ada Bapak Presiden. Nah, sejauh mana nih Pak Kapolres bisa bekerja sedemikian rupa sehingga memastikan Pak Jokowi yang tinggal di sini juga merasa nyaman, lalu masyarakat sekitar juga terlayani dengan baik. Karena kan kalau kita bicara soal sosok polisi, dulu ini kan bisa boleh kita katakan secara ekstrim, polisi itu tuh wajahnya antagonis. Sekarang berubah menjadi humanis. Nah, ini menarik Pak Kapolres untuk coba diangkat nih filosofi Pak Kapolres dalam membangun, mengkonsolidir jajarannya di Polresta Bogor Kota sehingga Pak Jokowi selama ini merasa nyaman nih dengan kepolisian di Bogor ini. Silakan Pak Kapolres. Keberadaan beliau di Kota Bogor itu merupakan kebanggaan kita. Kota Bogor sering dijadikan kegiatan-kegiatan kenegaraan. Sehingga mau tidak mau wajah Indonesia itu ada di Kota Bogor. Ketika tamu-tamu negara itu hadir, juga berbagai arahan-arahan Bapak Presiden kepada kepolisian, tentunya yang dilihat itu adalah Kota Bogor karena beliau tinggal di Kota Bogor. Dan kami juga mau tidak mau akan menjadi etalase Polda Jawa Barat di mata beliau. Juga wajah kepolisian di mata beliau. Nah, tentunya ini menjadi semangat bagi kami. Namun demikian tidak kalah pentingnya, kami selalu menyampaikan kepada semua anggota bahwa loyalitas tertinggi kami adalah kepada masyarakat. Kepada masyarakat, bagaimana kami berinteraksi, karena tujuannya kami hadir adalah untuk masyarakat. Sehingga selalu saya sampaikan kepada semua anggota, hobi kami sekarang cuma dua, kerja dan menolong. Kerja dan menolong. Artinya kami berusaha
semaksimal mungkin bahwa kegiatan kami sehari-hari itu kami wujudkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan untuk menolong atau memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman. Sebagai contoh, polisi RW misalnya. Anggota kami semuanya terbagi untuk satu anggota untuk melayani satu RW. Artinya menjadi teman bagi para ketua RW atau peranata sosial yang di tingkat RW itu untuk bisa tangguh apalagi kita menghadapi masa-masa sulit pandemi ini ya. Nah, kami berusaha untuk turun ke RW-RW setiap Rabu, kami jadikan hari sapa masyarakat. Hari Selasa biasa kami juga hari untuk kami belanja kebutuhan masyarakat, apa masalah-masalah kami berusaha untuk menyelesaikan. Nah, sehingga alhamdulillah dari sana masyarakat juga bisa menilai bahwa kami sudah berusaha untuk merubah kultur dari wajah yang tadi sampaikan protagonis gitu ya atau antagonis gitu. Nah, ini kami coba seimbangkan karena pada dasarnya prinsip tugas kami itu cuma 3. Yang pertama adalah untuk memelihara Kamtibmas, yang kedua adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang ketiga adalah untuk menegakkan hukum. 3 hal ini kami berusaha untuk seimbang. Seimbang artinya masyarakat merasakan aman, dan sisi lain juga kami juga harus menampilkan sisi penegakan hukum yang tegas seperti yang sudah kami tampilkan selama 1 tahun ini. Ditambah lagi tugas keempat yaitu adalah menghadapi atau melindungi. Tugas polisi sedunia itu adalah to serve and protect gitu. Melindungi, salah satunya melindungi warga Kota Bogor dari COVID-19. Gitu kurang lebih, Mas. Iya. Pak Kapolresta, ini banyak decak kagum yang muncul dari mulut masyarakat di Kota Bogor terkait dengan terobosan Pak Kapolres soal Marbot Mart ya Pak ya. Bagaimana Pak Kapolres itu melibatkan komunitas masjid untuk bisa juga ikut terlibat berpartisipasi dalam menjaga ketertiban masyarakat, juga pemberdayaan ekonomi umat. Nah, ini menarik nih Pak Kapolres untuk coba digali nih Pak Kapolres. Apa sih filosofinya Pak? Apa latar belakang sebelumnya Pak Kapolres bisa sampai muncul ide gagasan untuk membuat Marbot Mart ini Pak? Ini bagus nih Pak, ini luar biasa nih. Pertama, kita penanganan pandemi ini tidak ada dimensi kesehatan dan juga ada dimensi ekonomi ya. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit di bulan-bulan Juni, di bulan-bulan Juli kalau tidak salah, pada saat itu memang situasinya kami harus melakukan kegiatan yang tidak populer, membatasi kegiatan masyarakat dan sebagainya. Namun tidak ada pilihan lain. Kalau kami abaikan, kami tidak laksanakan, tentunya kami dolim membiarkan itu semuanya angka tidak terkontrol dan sebagainya. Saya ingat betul di bulan Ramadan tahun lalu, itu kami meluncurkan kegiatan polisi Ramadan. Itu ada sekitar 300 polisi yang mendampingi para marbot para marbot di sekitar 148 masjid jami besar. Kami mencegah agar jangan sampai terjadi klaster pada saat taraweh. Sehingga anggota kami ini benar-benar mendampingi marbot. Jadi tugasnya selesai maghrib itu sudah bersama marbot, dari asar sudah persiapan, menjamin itu tidak terjadi klaster di sana. Dan kami melihat betul bagaimana marbot ini ketika ada pembatasan-pembatasan dilakukan, memang dampaknya luar biasa buat mereka. Rezeki mereka umumnya dari canceling dari jamaah. Kalau jamaah dibatasi, otomatis mereka pun pasti akan terganggu insentifnya dan sebagainya. Kami memulai pada saat itu ketika untuk mengangkat dimensi ekonomi, kami membuat program namanya Polisi Sahabat UMKM. Itu yang terdampak. Ternyata memang ketika dulu ingat ya krisis 98 moneter itu, dulu yang kuat itu UMKM, yang bertahan itu UMKM. Kami ingin mengulang sejarah itu untuk memberikan keyakinan pada pelaku UMKM. Intinya kalau mau ganggu UMKM akan berhadapan dengan kami. Kami berusaha memberikan jaminan investasi para pelaku UMKM ini, ya, yang benar ya, UMKM yang benar itu memang dia bisa berjalan. Nah, kemudian kami mencoba untuk mengangkat bagaimana para marbot ini bisa memiliki tambahan. Nah, kami mulai coba
saat itu gerai marbot mat yang pertama itu kami angkat itu di daerah Tajur pada saat itu. Memang kami survei, setidaknya marbotnya sudah 5 tahun, kemudian posisi masjidnya itu kalau kita berikan marbot, ya ada yang belanja lah, kurang lebih begitu. Gitu. Nah, ini generasi pertama marbot sudah kami siapkan, baik itu booth-nya, kemudian termasuk semua barang dagangannya, sehingga marbotnya tidak sulit lagi, tinggal mengembangkan proses tersebut. Nah, alhamdulillah ini berjalan sudah sampai gerai ke-26, dan kami akan terus setiap minggu kami akan survei lagi mana yang perlu kami bantu, marbotnya bisa layak, sehingga marbot ini bisa sebagai profesi yang mulia. Profesi yang mulia, dia melayani jamaah, melayani para ustadz, para habib kita, para imam, para khotib, semua dilayani oleh para marbot. Dan jangan lupa bahwa masjid dan pesantren adalah mitra strategis kami. Tugasnya masjid pesantren itu adalah membangun akhlak. Bagaimana kami bisa memanfaatkan bekerja sama dengan masjid dan pesantren, dengan para ulama, supaya kalau akhlaknya di Kota Bogor ini bagus, otomatis tugas kami pun menjadi ringan. Nah, sehingga marbot mat ini adalah konsep pelayanan kepolisian mikro berbasis komunitas. Nah, ke depan kita akan kembangkan, sekarang sudah ada kami lengkapi dengan smart TV, dengan smartphone, ada bagaimana pelayanan-pelayanan yang akan kami berikan, sehingga ke depan kita akan melaksanakan SIM keliling, SKCK keliling, itu ada di marbot-marbot, sehingga sambil nunggu ya adalah orang mungkin belanja di marbot. Alhamdulillah beberapa marbot mat ini penghasilan bisa satu hari bisa 300.000, Kang. Luar biasa. Kalau 300.000 sehari, ya tentunya untuk berkehidupan, keluarga dan sebagainya, bisa sekolah dan sebagainya. Dan kami juga berharap nanti bulan Ramadan ini marbot mat juga semakin ramai ya, karena biasa habis selesai maghrib mungkin ya buka dan sebagainya, nunggu taraweh, orang bisa berbelanja, dan ternyata pengembangannya banyak. Ada yang jual nasi kuning, nasi uduk, wah macam-macam gitu. Nah, sehingga ini menjadi kebahagiaan kami untuk bisa walaupun tidak banyak, walaupun sedikit, tapi setidaknya kami bisa menginspirasi. Ternyata apa yang kami lakukan itu menginspirasi banyak orang di Kota Bogor yang mampu, kemudian turut membantu. Ada Pak Kapolres, saya bantu 5 ya untuk masjid ini. Kami siapkan, Pak. Kami bantu 2, Pak. Kami siapkan. Kami bantu 10, Pak. Kami siapkan. Nah, sehingga memang gotong royong kita itu adalah sokoguru kita. Ekonomi gotong royong itu sokoguru kita. Ketika dalam masa-masa sulit, 1 tahun kemarin yang benar-benar kita luar biasa korban yang pandemi ini yang cukup masif gitu, ekonomi juga tertekan cukup banyak gitu. Alhamdulillah ini menjadi semangat, ikatan kita di Kota Bogor ini semakin kuat. Banyak yang dan rata-rata menghubungi kami setelah mereka Jumatan, mereka sholat di masjid, ini apa nih marbot mat gitu. Siapa yang dari Polres? Kadang-kadang nelfon saya, Pak Kapolres mau dong saya untuk di tempat rumah saya siapkan gitu. Indah, bahwa kebersamaan itu indah. Kami membangun kebersamaan itu indah. Kurang lebih gitu. Iya. Nah, Pak Kapolres, kita kembali ke pelayanan publik nih, Pak ya. Jadi ada catatan kritis sebetulnya yang ingin disampaikan nih melalui masukan dari masyarakat. Nih selama ini kan SIM keliling, juga pelayanan publik lainnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kapolres nih. Sekarang ini kan sudah era digitalisasi, Pak ya. Barangkali nih Pak Kapolri bisa memberikan gambaran kepada publik nih, pelayanan mana saja Pak yang sudah berbasis digital nih Pak di kepolisian Bogor nih Pak. Mungkin sedikit bisa diceritakan kepada masyarakat. Baik. Pak. Pelayanan kepolisian perlu kami jelaskan. Pelayanan kepolisian itu ada 2. Pelayanan kepolisian bersifat administratif, seperti tadi ya, ada SIM dan semua produknya administratif, ya, surat menyurat dan sebagainya. Ada pelayanan kepolisian yang sifatnya umum, patroli itu pelayanan. Anggota lalu lintas ngatur itu pelayanan. Babin Kaptipmas turun itu pelayanan. Nah, ketika kami melaksanakan pelayanan kepolisian berbasis teknologi, maka Bapak Kapolri juga sudah meluncurkan berbagai program. Ada SIM, ya, ada SKCK, pendaftaran secara online dan sebagainya. SKCK penghargaan Ombudsman kepada kami itu adalah SKCK terbaik se-Jawa Barat. SPKT terbaik se-Jawa Barat, termasuk juga untuk pelayan di lalu lintasnya kami juara umum oleh Ombudsman. Bagaimana kami memberikan pelayanan, artinya kemudahan-kemudahan itu kami berikan. Hanya saja memang
beberapa waktu lalu kita terkendala karena situasi yang pandemi ya, situasi pandemi, kami juga tidak boleh membuat suatu kerumunan di tempat umum dan sebagainya. Ini memang masa-masa sulit. Tetapi secara umum kami melakukan SKCK misalnya, itu sekarang di tempat kami bisa diambil, kalau perpanjangan itu bisa diambil secara lewat Gojek bisa, dan ada tempat khusus untuk Gojek ngambilin kita delivery dan sebagainya. Nah, kami bekerjasama dengan pihak-pihak yang dapat mempermudah masyarakat. Seperti SIM juga sudah bisa kok untuk perpanjangan online ya, tidak harus. Terkadang kan kalau dulu harus lihat KTP dan segala alamatnya di mana dan sebagainya. Sekarang tidak, sepanjang mana yang terdekat bisa dilayani oleh kepolisian. Itu kurang lebihnya, Mas. Iya, iya. Pak Kapolres, kita juga tertarik ingin mendalami soal tim-tim yang sudah dibentuk oleh Pak Kapolres terkait dengan reserse dan kriminal, Pak ya. Ini kan kita juga menyangkut juga soal keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Bogor nih. Sejauh mana tim ini dikonsolidir oleh Pak Kapolres sehingga mereka betul-betul fight itu untuk membasmi kejahatan di wilayah Kota Bogor ini khususnya, Pak? Pak Kapolres. Begini, konsep kami membuat tim tersebut adalah karena jumlah personil kami yang terbatas. Kami tidak bisa melaksanakan kegiatan hanya diserahkan kepada satu fungsi atau parsial. Sehingga kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kekuatan besar itu kami laksanakan, itu bersinergi secara internal. Sebagai contoh, untuk pemeliharaan Kamtibmas, kami membentuk tim Bajra. Bajra itu gabungan dari Bimas, Sabara, ya, Samapta, dan lalu lintas. Memang tugasnya itu bisa dikatakan sebagai polisi siang lah. Siang sampai sore itu mereka bekerja untuk memelihara ketertiban dan sebagainya. Kemudian untuk polisi yang ununiform atau tidak berseragam, yaitu di intelijen, di narkoba, dan di reserse, itu kami bentuk namanya tim Kujang. Tim Kujang ini alhamdulillah mereka setiap malam saya punya power in hand bagaimana polisi-polisi tidak berseragam ini siaga untuk menghadapi kejahatan yang meresahkan masyarakat, street crime gitu ya. Yang umumnya yang masyarakat sering itu tren tawuran dan sebagainya, itu menjadi kejahatan kekerasan. Nah, itu menjadi momok bagi masyarakat Kota Bogor ketika harus berkehidupan di malam hari. Nah, sehingga kami bentuk tim Kujang untuk melaksanakan tugas tersebut. Ada lagi tim Jamparing, itu gabungan Polwan, sentuhan wanita dalam memberikan edukasi, sosialisasi ya kepada anak-anak dan sebagainya, itu juga dirasakan lebih terasa, lebih masuk ya kepada masyarakat. Seperti kemarin ada tim jemput vaksin dan sebagainya, itu kami turunkan. Ada lagi tim para kasih-kasih kami nih, yang biasa di belakang meja, mereka belakang staff, kami bentuk tim khusus, tim Paslung ini memang untuk turun langsung kepada masyarakat, sehingga tidak ada namanya koki, semua main. Karena memang tugas tantangan di 2021 ini luar biasa. Iya, tugas pokok harus berjalan, sementara penanganan pandemi juga harus berjalan. Nah, sebagai contoh sekarang, kesuksesan dari tim Kujang, itu rasanya sudah menjadi milik Kota Bogor. Kami sudah berhasil mencegah 400 senjata tajam, itu digunakan oleh masyarakat. 400 itu kalau tidak kami tangkap, itu pasti nancep di punggung orang itu. Nah, belum lagi 120, hampir 200 tersangka yang kami telah lakukan penegakan hukum ya, penyidikan ya, saat ini juga masih berjalan. Sehingga dengan tim-tim ini kami berharap 24 jam kami bisa melayani masyarakat. Baik itu yang pada pagi sampai sore, sore sampai dini hari, sehingga selalu ada anggota kami yang menjamin keamanan bagi masyarakat di Kota Bogor ini. Gitu kan. Iya, Pak Kapolres, luar biasa nih ya. Pak Kapolres, kita kembali ke soal pandemi nih Pak nih. Ini momentum Pak ya, memelihara momentum. Saya lihat wajah Polresta juga begitu luar biasa ya, dalam vaksinasi dan menggugah masyarakat untuk ikut bervaksin dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga momentum ini Pak nih, barangkali Pak Kapolres punya kiat nih, atau mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada publik, bagaimana kepolisian bisa bekerja ke depan Pak untuk memelihara momentum pandemi ini Pak, PPKM ini Pak. Baik, kami setidaknya ada 23
kegiatan yang memang difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19. Ingat ya bahwa pandemi itu kalau kata WHO bukan tingkat parahnya penyakit, tetapi adalah bagaimana sebaran geografisnya. Sehingga itu dikatakan sebagai pandemi karena sudah sedunia itu menghadapi seperti itu. Nah, pada saat itu di awal-awal 2021 dua hal mindset itu yang harus kami rubah. Orang tidak percaya COVID. Yang kedua, kalau positif COVID itu aib. Itu yang kita hadapi di 2021 pada saat itu, gitu ya. Nah, sehingga bagi kami adalah bahwa angka COVID itu seperti gunung es, fenomena gunung es. Ada tugas kita dalam memanaskan wadahnya supaya gunung es itu tidak timbul, gitu. Bagaimana caranya? Menggerakkan semua stakeholder, semua masyarakat dengan konsep total war yang kami jalankan. Tidak ada lagi kami melihat seragam, tidak ada lagi kami berkompetisi, semua turun membantu masyarakat ya. Bagaimana ketika kami untuk meyakinkan masyarakat dengan program peduli isolasi mandiri, pada saat itu kami sudah membagikan hampir 60 ton beras dan sebagainya yang sakit kami berikan. Pada saat itu orang kan kalau positif kan tidak declare dia, tidak ngomong sama ketua RT-nya, tidak ngomong sama lingkungannya, karena takut dikucilkan. Tetapi dengan program kami, alhamdulillah, setiap masyarakat itu akhirnya saling tolong-menolong, membantu siapa yang sakit. Ada juga terkait dengan pembatasan mobilitas. Bahkan konsep ganjil genap kita, yang kita gagas pada saat itu, sekarang ditiru oleh semua hampir se-Indonesia dan menjadi salah satu poin dalam Inmendagri terkait dengan pembatasan mobilitas, karena relatif tidak terlalu berdampak seperti ketika kita melakukan pembatasan secara esensial, kritikal dan sebagainya, karena ganjil genap itu seperti gerakan disiplin, menahan diri 1 hari. Nah, alhamdulillah ini terus kami jalankan, dan vaksinasi juga kami inovasi kami dengan membentuk divisi sentra vaksin yang diketuai oleh Pak Asda 1, para kepala dinas itu menjadi direktur sentra vaksin, dan alhamdulillah kita tercepat pencapaian target vaksinasi dan menjadi 20 kota tertinggi se-Indonesia vaksinasinya gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan varian yang Omicron ini memang angkanya tinggi, dan sekarang ini sudah di angka 2 digit ya. Kemarin kita sampai 100, 200, 700. Sekarang kita sudah di angka 85, sudah mulai turun angkanya. Itu karena apa? Karena disiplin masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi itu cepat dan tingkat fatalitasnya rendah. Nah, memang ini yang kami dorong, bagaimana menghadapi situasi pandemi yang mau tidak mau juga akan berdampak pada ekonomi, tetapi semua kami lakukan dan memberikan perhatian khusus. Faktanya adalah di bulan Oktober ada survei oleh IPB bahwa siapa yang dipercaya oleh masyarakat terkait penanganan COVID atau informasi tentang vaksin, jawabannya 84% adalah ketua RW. Saya terharu bahwa apa yang kami lakukan 6 bulan lalu dengan mensupport, mendukung para ketua RW ini berjalan, dan masyarakat akhirnya percaya gitu. Masyarakat hampir 85% orang optimis bahwa kita bisa melalui masa-masa sulit ini. Nah, ini memang membutuhkan suatu kerja yang keras luar biasa, bagaimana kita mengangkat semua stakeholder, mengangkat semua masyarakat. Ayo kita sama-sama bebarengan kita untuk menghadapi COVID-19. Yang memberikan bantuan saya pun banyak. Itu baik itu pengusaha, baik itu dari macam-macam, pengusaha, ormas, semua membantu. Pak, ini kita punya 200, tolong Bapak salurkan ke tempat yang sakit-sakit, karena jaringan kami sampai RW, jadi kalau ada yang positif ya kita kirim dan sebagainya. Alhamdulillah bahwa penanganan pandemi COVID ini bisa menginspirasi semua masyarakat, sehingga bagi kami penanganan COVID itu ada sebuah segitiga. Yang pertama adalah bagian bawah adalah perubahan mindset, yang kedua adalah perubahan sikap, yang ketiga adalah perubahan perilaku. Kami tidak memperbanyak kegiatan merubah perilaku. Kalau memperbanyak perubahan perilaku, nanti khawatir masyarakat resistan. Nah, kami membuat perubahan mindset sehingga masyarakat melaksanakan prokes itu karena memang mereka sadar bahwa itu adalah kesehatan adalah milik kita semuanya. Itu yang kami terus kembangkan, baik itu vaksin dan sebagainya itu menyertai.
termasuk juga kegiatan-kegiatan kami dalam pemulasaran jenazah, sampai kami urunan beli ambulan kan. Beli ambulan untuk turun langsung memakamkan, karena pada saat ada satu masa yang sangat banyak yang meninggal dunia, kami harus turun aktif, anggota-anggota kami kumpulkan tersendiri, mereka tidak pulang gitu, hanya untuk melayani, memakamkan gitu ya, memproses jenazah dan sebagainya. Nah, itu terus kami laksanakan gitu kurang lebih. Ya, luar biasa Pak Kapolres. Pak Kapolres, kita akan akhiri dulu segmen pertama ini dengan break untuk ada iklan layanan masyarakat, sementara menuju ke segmen kedua. Oke. Silakan. Pak Polisi, kenapa rambu lalu lintas ada banyak sekali warnanya? Warna-warna pada rambu lalu lintas memiliki arti dan fungsi yang berbeda-beda untuk membantu para pengguna jalan ketika berkendara. Mari mengenali 5 warna rambu lalu lintas beserta arti dan fungsinya. Hijau. Rambu warna hijau berisi pemberian informasi. Contohnya informasi nama jalan. Kuning. Rambu warna kuning berisi peringatan bahaya. Contohnya jalan licin dan belokan tajam. Biru. Rambu warna biru berisi perintah wajib. Contohnya belok kiri jalan terus. Merah. Rambu warna merah berisi larangan. Contohnya dilarang parkir. Putih. Rambu warna putih menandakan akhir larangan untuk mengetahui apakah larangan masih berlaku atau tidak. Contohnya kecepatan berkendara. Mari patuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan berkendara kita bersama. Ikuti sosial media Divisi Humas Polri di Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok untuk mengetahui informasi terbaru kami. Baik, sahabat iNews Bogor.id, kita memasuki segmen kedua. Dari iklan layanan masyarakat tadi, Pak Kapolresta, soal titik berat ke lalu lintas nih Pak. Ini kita juga ingin mencoba menggali persoalan di lalu lintas ini dengan beberapa inovasi yang juga sudah diciptakan oleh jajaran kepolisian, khususnya satuan lalu lintas nih Pak. Sedikit bisa gambarkan Pak nih untuk publik nih Pak kira-kira. Begini, dimensi lalu lintas ini sangat kompleks dan sangat luas, di mana jalan raya itu menjadi tempat interaksi, tempat connecting masyarakat gitu ya. Nah, sehingga karena kepentingan di jalan raya itu sangat tinggi, baik itu pengendara, pengguna jalan, semua ya, itu pasti melalui jalan raya. Sehingga memang lalu lintas ini perlu melaksanakan berbagai inovasi di tengah bertambahnya volume kendaraan, sementara luasan jalan yang memang rasanya berbanding ya, itu tidak berbanding lurus dengan jumlah volume kendaraan. Nah, belum lagi bahwa masyarakat juga membutuhkan bantuan dari polisi lalu lintas. Nah, sehingga yang kami laksanakan adalah merubah mindsetnya polisi lalu lintas. Itu kan biasanya masyarakat kalau lihat polisi lalu lintas itu deg-degan ya. Ada deg-degan, kalau salah tuh masih deg-degan gitu. Nah, kami merubah mindsetnya itu adalah pos-pos lantas itu sebagai pos penolong jalan raya. Jadi Polantas 1 adalah polisi penolong jalan raya. Nah, kata menolong ini dimensinya banyak. Nah, sehingga kami berusaha untuk melaksanakan evaluasi. Jadi setiap ada kecelakaan lalu lintas gitu, kami berupaya tidak terjadi lagi kecelakaan lalu lintas di tempat yang sama. Ada evaluasinya. Oke lah, kecelakaan lalu lintas itu karena memang kelalaian dan sebagainya, atau ada faktor alam, faktor jalan dan sebagainya. Kami berusaha untuk mengurangi tingkat fatalitas itu bagi masyarakat. Seperti yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, kami melaksanakan seperti crowd free road, itu inovasi. Bagaimana supaya satu jalan jangan semuanya ditutup berhari-hari, tapi cukup beberapa jam pada saat memang crowded gitu ya. Itu secara rekayasa lalu lintas. Ada kemarin kami menciptakan untuk uji untuk penggunaan sabuk pengaman, gitu misalnya ya. Masalah kadang-kadang kan kalau dikasih tahu kan biasanya kan tidak diikuti gitu. Tapi kalau
mereka mencari alat sebuah simulator gitu dipakai, oh ya ternyata bahaya ya gitu. Atau helm bagi disabilitas. Disabilitas itu kalau dia nyetir kendaraan itu kalau ketutupan helm bagi yang deaf gitu ya, atau yang kurang mendengar, itu kita berikan speaker khusus gitu ya, sehingga ketika mendapatkan sinyal klakson dan sebagainya mereka lebih jelas untuk mendengar. Belum lagi di bidang edukasi ada si Pobo bermain. Ingat bahwa selama pandemi ini kegiatan polisi sahabat anak itu sudah hampir vakum. Kami hidupkan lagi dengan si Pobo bermain. Itu kita laksanakan antri. Sekolah-sekolah ingin ikut si Pobo bagaimana menanamkan disiplin berlalu lintas, bagaimana menanamkan disiplin prokes, dan ada kuis-kuis, hadiahnya diantar ke rumah oleh para polisi lalu lintas gitu. Nah, ini bagian dari tugas-tugas yang harus kami laksanakan. Karena tugas prinsipnya di lalu lintas itu baik itu pelayanan untuk pengemudi, kemudian juga ada rekayasa lalu lintas, termasuk juga ada bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Seperti kemarin beberapa waktu lalu viral bagaimana kami mengawal damkar pada saat itu. Iya, gitu. luar Sehingga biasa, memang Pak. di dalam situasi tertentu jangan ragu, masyarakat datangi saja. Polisi, Pak, kami butuh darurat, pengawalan darurat. Jadi pengawalan itu bukan miliknya orang-orang hebat, tapi orang-orang darurat pasti akan kami kawal. Situasi macet, ambulan mau lewat, pasti kami kawal. Damkar mau lewat, pasti kami kawal. Sehingga anggota polisi lalu lintas kami berusaha untuk memberikan yang terbaik sebagai penolong di jalan raya. Gitu kurang lebih, Kang. Iya, luar biasa Pak Kapolres. Perbincangan kita nih terkait dengan kinerja kepolisian Kota Bogor, inovasinya, capaian dan lain sebagainya. Pak Kapolres, mungkin di penghujung perbincangan ini mungkin kita beri kesempatan Pak Kapolres menyampaikan sesuatu, apapun bentuknya, nasihat, arahan atau panduan kepada masyarakat yang sebentar lagi akan menghadapi Ramadan, Pak nih. Mungkin barangkali Pak Kapolres bisa menyampaikan sesuatu terkait dengan Kamtibas dan lain sebagainya. Silakan Pak Kapolres. Baik, yang pertama saya selaku pimpinan tertinggi kepolisian di Kota Bogor ini tentunya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua masyarakat, dan tentunya yang kedua kami juga bagaimanapun kami manusia biasa. Kami bukan manusia sempurna, kami juga bukan malaikat, tentu banyak kekurangan-kekurangan kami dalam pelayanan atau dalam kegiatan-kegiatan kepolisian mungkin belum maksimal, tapi kami terus berupaya berkomitmen gitu ya untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat. Kami mohon maaf apabila masih ada berbagai kekurangan, tapi setiap hari kami berusaha untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Yang berikutnya menghadapi situasi Ramadan, tentunya kita semuanya juga dengan berbagai kelonggaran-kelonggaran di masa PPKM level 2 ini tentunya kita tidak melupakan disiplin dalam menjalani protokol kesehatan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun kegiatan-kegiatan ibadah selama bulan Ramadan yang biasanya akan semakin meningkat kegiatan masyarakat, baik itu di pusat-pusat perbelanjaan, di pusat-pusat ibadah, semuanya akan terlihat perbedaannya dengan seperti hari-hari biasa, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat tetap disiplin dengan prokes, dan biasanya kejahatan di Ramadan juga cukup tinggi. Mungkin maling pun ingin lebaran sepertinya gitu, maling pun ingin mudik. Nah, sehingga hati-hati barang bawaan, terus menggunakan perhiasan, menyimpan kendaraan, jangan sembarangan parkir dan sebagainya. Kalau membawa uang besar, lapor saja kepada kami pasti akan mengawal dan tentunya kita tetap menjaga kerukunan selama kita di bulan Ramadan ini, sehingga tercipta masyarakat Kota Bogor ini, Kota Bogor yang maju, yang modern, tetapi tetap beradab manusianya, tetap beradab masyarakatnya. Itu harapan kita tentunya dalam mengawal peradaban di Kota Bogor ya. Ada pintu tol semakin banyak gitu, saya yakin tidak lama lagi 3-5 tahun mendatang Kota Bogor menjadi sebuah kota metropolitan yang akan semakin menjadi tempat yang harusnya menjadi tempat yang nyaman bagi kita semuanya. Gitu kurang lebih, Kang. Halo.
Betul, Chef. Sebagai anggota Korps Bayangkara, tugas kami adalah mengabdi pada negara dan masyarakat. Selain tugas utama yang kami jalankan dengan profesional, kami juga selalu berusaha menjadi inspirasi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini adalah bakti kami bagi negeri sebagai Polri yang presisi. Abdi negara yang memiliki arti lebih bagi sesama. Salah satu bakti kami pada negeri dalam menjadi Polri yang presisi adalah selalu berbuat lebih dari sekedar menjalankan tugas. Kami selalu ingin menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekeliling kami. Baik, sahabat iNews Bogor.id, demikian perbincangan kami dengan Kapolresta Bogor Kota, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro. Pak Kapolresta, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama, Mudah-mudahan Kang. setiap Salam sehat capaian buat semuanya. dan inovasinya membawa berkah buat kita semua, dan kami sebagai media tentu ikut bangga dan terus akan mengawal kinerja kepolisian ke depan, Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kapolres. Salam presisi. Salam presisi.